Shalom, damai di hati. Bersyukur kepada Tuhan, sehingga kita boleh bersama lagi dalam program Renungan Harian Keluarga Jemaat Gemim Sentrum Bitung. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala karya dan rancangan kebaikan Tuhan yang terus kami alami hingga pada saat ini. Di saat ini kami ingin disapa oleh kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga dengan hikmat dari Tuhan kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud dan tujuan dalam kebenaran firman. Kami pun mohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Layakanlah kami Tuhan, sehingga kami pun dapat layak disebut sebagai anak-anak tebusan darah Kristus. Ini kami yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 20, ayat yang ke-6 sampai dan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian, maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah terguling. Saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita di saat ini yaitu kain kafan dan kain peluh. Dua ayat ini menjelaskan situasi Simon Petrus ketika dia sampai di dalam kubur itu. Dia melihat bahwa kain kafan telah terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya berada di kepala Yesus tidak terletak dekat dengan kain kafan itu, berada agak di samping, di tempat lain, dan sudah tergulung. Situasi dalam kubur Yesus yang dilihat oleh Simon dan juga murid yang lain, mereka melihat bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan yang terjadi, seakan-akan tubuh Yesus Kristus dipaksa untuk dicuri, atau kubur itu telah dimasuki oleh pencuri atau perampok kubur. Tetapi semuanya ternyata terlihat seperti biasa, terlihat seperti normal, namun tubuh Yesus yang tidak ada di sana. Ada beberapa penafsir mengatakan bahwa dengan melihat kain kafan dan juga kain peluh, seakan-akan tubuh Yesus Kristus menguap dari kain kafan itu. Sebab tidak ada tanda-tanda bahwa ada orang yang melepaskan secara paksa kain kafan dan kain peluh itu dari tubuh Yesus. Lagi pula, kalau tubuh Yesus Kristus dicuri, kain kafan itu pun harus dibawa sekaligus dengan tubuh yang dibungkusnya. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang dahsyat dan sulit untuk dimengerti telah terjadi di dalam kubur itu, bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Pemahaman Petrus tentang situasi yang terjadi berbeda dengan pemahaman Maria dan murid yang lain, karena Petrus benar-benar melihat secara langsung dan melihat posisi kain kafan dan kain peluh tersebut, sehingga Petrus dapat memahami dan mengerti bahwa memang benar Yesus telah bangkit dari kematian. Buktinya telah ada, bukan hanya pintu kubur yang terbuka, tetapi juga kain kafan dan kain peluh yang masih ada di sana. Sementara tubuh Yesus Kristus sudah tidak ada lagi, dan tidak ada tanda-tanda kekerasan yang terjadi di dalam kubur itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui perenungan kita di saat ini, dengan kisah ini kita diajak untuk merenungkan bahwa iman kita kepada kebangkitan Yesus Kristus tidak berdiri tanpa ada dasar.
Tuhan telah memberikan tanda-tanda yang nyata, bukan dengan kekerasan atau kegaduhan, tetapi dengan damai dan tertib. Kain kafan yang tergulung dengan rapi menjadi pesan sunyi bahwa kuasa Allah bekerja dengan caranya yang ilahi. Nah, tentunya yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita sungguh percaya walaupun kita tidak melihat secara langsung? Iman kita diuji bukan saat segala sesuatu terlihat jelas di hadapan kita, tetapi justru bagaimana kita akan tetap percaya walaupun itu semua tidak nampak di hadapan kita. Nah, itulah yang menjadi iman kita yang sesungguhnya. Maka marilah kita belajar dari Petrus dan juga murid yang lain, yang pada akhirnya mereka percaya dan menjadi saksi. Kiranya kita pun menjadi pribadi yang tidak ragu lagi, tetapi kita benar-benar sungguh percaya dan hidup dalam kuasa kebangkitan. Sebab Yesus hidup, maka kita pun hidup. Terpujilah Kristus, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Allah yang begitu luar biasa. Allah yang rela mati dalam karya penebusan di atas kayu salib. Dan kami mengimani Engkau telah bangkit. Jadi saat ini kami akan melanjutkan setiap tugas dan tanggung jawab pekerjaan kami. Setiap harapan dan kerinduan kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Ini kami yang berdoa, kehidupan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya kehendak Tuhanlah yang jadi, bukan kehendak kami sebagai manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah program renungan harian kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.